Mundur pelang-pelang. Iya. Beberapa waktu lalu belakangan ini marak permainan lato-lato yang menjadi permainan baru bagi anak-anak. Apalagi pada Selasa 27 Desember 2022, Presiden Joko Widodo sempat mencoba bermain lato-lato saat melakukan kunjungan kerja di Subang, Jawa Barat. Bagi sebagian orang, bermain lato-lato bisa menjadi alternatif pengganti candu terhadap gadget. Namun jika dimainkan oleh anak usia di bawah 5 tahun tentu beresiko, mengingat kemampuan motoriknya belum baik. Jika kontrol tenaganya kurang baik, bermain terlalu kencang bisa menyebabkan lebam pada tangan. Belakangan muncul larangan membawa lato-lato ke sekolah. Larangan ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan di sejumlah daerah dengan mengeluarkan surat edaran melarang peserta didik membawa dan memainkan lato-lato di sekolah. Salah satunya Dinas Pendidikan Kota Bandung yang menerbitkan surat edaran pada tanggal 9 Januari 2023 yang melarang permainan ini. Kenapa dilarang ya? Karena ketika memainkan ada kemungkinan itu pecah, dua bola yang terus-menerus dipertemukan. Lalu kalau kemudian talinya tidak kencang itu juga bisa terpental. Dan kalau dalam bermain terjadi perselisihan, bisa saja anak yang emosi memukulkan lato-lato itu kepada anak yang lain. Jadi atas dasar itu mereka memandang bahwa dari segi antara manfaat sama mudarat ya lebih banyak yang mudaratnya sehingga diputuskan untuk tidak menggunakan. Jadi atas dasar juga perlindungan terhadap anak. Dianggap oleh KPAI ini melanggar hak anak dalam bermain, sama sekali enggak sebenarnya di dalam aturan ini. Di dalam surat edaran tersebut yang ada adalah tidak dimainkan pada lingkungan sekolah. Jadi di lingkungan sekolah hak anak bermain tetap dipenuhi tapi tidak main lato-lato. Nah lalu yang apa dasarnya? Mereka mengarah kepada pencapaian pembelajaran dalam kurikulum. Jadi bahwa itu adalah tugas sekolah dan tugas guru-guru untuk menciptakan situasi kondusif dalam pembelajaran sehingga pencapaian tujuan pembelajaran dan pencapaian kurikulum itu tercapai. Dalam bahasa Makassar, karena ada bunyi ketukan yang dihasilkan dari dua benda yang saling berbenturan, maka benda atau permainan ini disebut lato-lato. Mainan ini tersebar dari negeri Paman Sam hingga tiba di Indonesia pada sekitar tahun 1990-an. Permainan ini disebut clacker balls di Amerika Serikat. Namun ada nama-nama lain seperti bangers, knockers, dan juga clankers. Dan bukan cuma di negara Indonesia, pada masanya di tahun 1960 warga Amerika kecanduan dengan permainan clackers yang awalnya berbahan kaca atau tempered glass. Namun akhirnya karena berbahaya diganti dengan bahan plastik. Sayangnya pada 1971 permainan ini dinilai berbahaya karena setidaknya ada 4 korban, sehingga pemerintah Amerika memberikan larangan bermain kembali. Sementara di negara lain yaitu di Mesir pada 2017 lato-lato dikenal dengan nama sisis ball dan dianggap sebagai ejekan kepada Presiden Abdel Fattah al-Sisi. Dari sisi manfaat, lato-lato dapat melatih daerah tangan, yaitu melatih jari-jari sampai koordinasi antara tangan dengan mata. Dan bukan hanya itu, permainan ini juga melatih ketepatan, yakni bagaimana seorang anak bisa memperkirakan bola ini bisa bertemu dan melatih juga tentunya konsentrasi dan keseimbangan. Sayang anak, sayang anak, sayang anak. Nah, ketika lato-lato itu lewat di depan rumah dan ada abang-abang yang menawarkan, mungkin sebagian orang tua bingung untuk menolak membelikannya. Dikala harganya lebih murah daripada gadget dan nggak pengen anaknya kecanduan gadget. Tapi kalau lato-lato dilarang, gimana dong? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.com.